영. 그때가 전문가 좀 데리고 와봐. 네. Di awal film terlihat dua pria sedang berjalan di sebuah gedung. Pria dengan dandanan ala gangster dengan rambut pirang bernama Romeo. Sementara pria yang satu lagi bernama Ko Hyung Man. Keduanya berjalan memasuki sebuah ruangan dengan banyak anggota gangster lainnya yang telah menunggu di sana. Romeo rupanya datang bersama Young Man ke markas gangster untuk menginisiasi perekrutan temannya ke dalam organisasi gangster tempatnya bergabung. Yang menarik, organisasi gangster mereka ternyata dipimpin oleh seorang wanita bernama Yoon Jin. Yoon Jin sendiri menjadi kepala organisasi gangster bukanlah tanpa alasan cuy. Meski seorang wanita, namun ia diketahui merupakan petarung yang sangat brutal. Bahkan dia bisa menjadi sangat mengerikan tergantung situasi yang dihadapinya. Di masa kecilnya ia sudah sering bergaul dengan para berandalan yang membuatnya menjadi sangat jago serta lincah dalam bertarung. Bahkan keahliannya dalam bertarung dan menjadi pemimpin gangster telah membuat dirinya mendapat julukan khusus sebagai Mantis. Tak lama kemudian, sebuah panggilan telepon diterima oleh salah satu anak buah Yoon Jin. Panggilan tersebut ternyata merupakan informasi terkait keberadaan dari seseorang yang telah lama dicari oleh si pemimpin gangster itu. Tanpa menunggu terlalu lama, Yoon Jin dan anak buahnya pun segera menuju ke lokasi yang disebutkan. Usut punya usut, rupanya orang yang dicari sang bos gangster itu tak lain dan tak bukan adalah saudaranya sendiri, yaitu bernama Yuna. Mereka berdua diketahui sempat tinggal di panti asuhan setelah orang tuanya meninggal. Akan tetapi, keduanya harus dipisah oleh takdir setelah salah satu dari mereka diadopsi. Namun, kini nasib kembali mempertemukan keduanya di rumah sakit. Dan terlihatlah Yuna yang sedang terbaring sakit di salah satu kamar inap. Sayangnya pertemuan kedua saudara yang sudah tak lama bertemu ini diawali dengan sebuah kabar yang tidak baik cuy. Karena diketahui bahwa Yuna saat ini sudah sekarat karena mengidap penyakit kanker stadium akhir. Dan kemungkinan bagi Yuna untuk selamat dari penyakit ini terbilang sangatlah kecil. Mengetahui akan kenyataan yang pahit ini, Yoon Jin pun merasa sangat sedih dan bersalah dengan kondisi kakaknya tersebut. Terlebih ia juga merasa bila kondisi dari Yuna juga merupakan tanggung jawabnya. Tak mau berlarut dalam kesedihan, kedua kakak beradik tersebut saling bertukar pikiran dan melepas rindu. Dalam percakapan mereka, Yuna tiba-tiba meminta Yoon Jin agar mau mengabulkan satu permintaan terakhir sebelum ia akhirnya meninggoy. Permintaan yang diberikan oleh sang kakak cukup mengejutkan bagi si Yoon Jin, karena ia meminta adiknya agar mau menikah dalam waktu 1 bulan ini. Yoon Jin yang mendengar permintaan dari sang kakak merasa sangat kaget. Apalagi selama ini ia hanya fokus pada permasalahan seputar dunia kriminal bersama dengan organisasi gangster yang ia pimpin selama ini. Serta sama sekali tak mengetahui mengenai seluk-beluk percintaan dan pernikahan, apalagi mengenai soal bercocok tanam. Meski demikian, karena sangat menyayangi sang kakak, akhirnya Yoon Jin memutuskan untuk menerima permintaan sang kakak dan akan berusaha untuk mengabulkannya. Singkat cerita, Yoon Jin pun kembali ke markas organisasinya. Di dalam markas, ia memberitahukan mengenai permintaan yang diberikan oleh Yuna untuk dirinya dan menyatakan apabila ia akan menikah dalam waktu 1 bulan ini untuk mengabulkan permintaan sang kakak. Mendengar hal itu, anak buah Yoon Jin sontak kaget bahkan merasa tak percaya dengan keputusan yang diambil oleh pimpinan mereka tersebut. Yoon Jin yang saat itu belum memiliki calon untuk ia nikahi lalu mencoba untuk memberikan penawaran pada anak buahnya jikalau ada yang mau menjadi calon suami yang akan ia nikahi. Sayangnya meski sudah menawarkan, semua anak buahnya tidak ada yang berani untuk menerima tawaran untuk menjadi suami dari sang pemimpin gangster itu. Merasa khawatir dengan kondisi pimpinan mereka, anak buah Yoon Jin lalu memiliki inisiatif untuk mencari calon suami yang tepat bagi pimpinan mereka tersebut. Selain itu, Romeo juga mengenalkan seorang wanita bernama Seri kepada Yoon Jin untuk memberikan pelajaran mengenai cara merawat diri dan berperilaku selayaknya seorang wanita. Sebelum ia dan rekan-rekannya mengenalkan Yoon Jin dengan seorang pria. Seri lalu memberikan beberapa perawatan seperti perawatan wajah dan rambut kepada Yoon Jin agar ia terlihat lebih cantik dan mempesona. Tak hanya itu, ia juga mengajari bos gangster tersebut mengenai cara untuk menggoda pria, bahkan bersuara menggoda dengan sedikit mendesah. 오빠. Singkat cerita, Yoon Jin yang sudah berdandan cantik selayaknya wanita pada umumnya akhirnya siap untuk bertemu dengan pria yang dicari oleh anak buahnya untuk menjadi calon suaminya.
Perjodohan yang instan ini di awal berjalan cukup baik, di mana kedua belah pihak saling perkenalkan diri mulai dari nama dan juga pekerjaan yang mereka miliki. Setelah sampai pada asal-usul keluarga, Yunjin yang tak bisa menjawab secara pasti karena ia merupakan anak dari panti asuhan, malah mempraktekkan gaya menggoda yang diajarkan oleh Seri di depan calon suaminya. 오빠, 언제까지 결혼할 수 있어? 나 빠를수록 좋은데. Ilfil dengan atraksi konyol yang dilakukan oleh sang bos gangster, keluarga dari pihak calon suami langsung pergi meninggalkan pihak Yunjin begitu saja. Merasa kesal dengan kegagalan perjodohan yang ia lakukan, Yunjin tanpa basa-basi langsung mengajar anak buahnya untuk melampiaskan kekesalannya. Setelah kemarahannya cukup reda, ia pun pulang menggunakan mobil. Namun tiba-tiba di tengah jalan ada dua pria yang menggodanya. Emosi dengan godaan tersebut, Yunjin langsung mengejar mobil yang dikendarai oleh dua pria yang menggodanya dan menabrak mereka sampai berhenti. Tanpa basa-basi, si bos gangster langsung mengambil skop dan mencoba untuk menghajar kedua pria yang tak sopan kepada dirinya. Di tengah pertikaian yang cukup memanas tersebut, tiba-tiba muncul seorang pria yang ingin menolong Yunjin dan mencoba menengahi pertikaian itu. Tapi naas bagi pria itu. Bukannya berhasil mendamaikan perkelahian tersebut, ia malah harus terkena lemparan batako yang sebenarnya dilemparkan oleh Yunjin kepada dua berandalan yang menggodanya. Pria yang mencoba menolong Yunjin itu bernama Kang Suil. Dan singkat cerita, ia pun dibawa ke rumah sakit untuk diobati setelah menerima lemparan batako di kepalanya. Kedua anak buah Yunjin yaitu Romeo dan juga Yongman mencoba untuk mengganti biaya pengobatan Kang Suil atas perintah sang pemimpin mereka. Namun sang pria menolak biaya pengobatan tersebut. Yunjin dan juga anak buahnya pun langsung mencari informasi mengenai Kang Suil dan rupanya ia merupakan seorang pegawai negeri yang masih jomblo dan juga pernah gagal berkencan sebanyak 58 kali. Dari informasi tersebut, anak buah Yunjin pun lalu memiliki rencana untuk menjodohkan bos mereka dengan pegawai negeri sipil itu. Sebelum rencana dijalankan, anak buah Yunjin mencari orang untuk menjadi orang tua palsu bagi sang bos. Pilihan mereka jatuh kepada pasangan pedagang makanan pinggiran di mana mereka sedang makan terlebih dahulu. Saat yang ditunggu-tunggu pun akhirnya datang juga, dan pihak Yunjin beserta kedua orang tua palsunya bertemu dengan pihak keluarga Soil. Kedua pihak saling memperkenalkan diri mereka masing-masing. Namun pihak Soil sendiri rupanya masih belum yakin dengan rencana pernikahan tersebut, karena mereka merasa semua terlalu terburu-buru dan juga baik Yunjin maupun Soil belum saling mengenal lebih dekat. Meski demikian, akhirnya kedua pihak sepakat untuk meninggalkan Yunjin serta Soil sendirian dengan harapan keduanya bisa saling lebih mengenal lebih dekat lagi. Di tempat pertemuan itu, Yunjin menyempatkan diri ke kamar mandi. Namun tiba-tiba muncul beberapa gangster lawan yang menyerang dirinya. Tanpa kesulitan, Yunjin mengatasi beberapa penyerangan tersebut dan segera mengejarnya keluar restoran. Setelah gagal mengejar penyerangnya, Yunjin bertemu dengan Kang Soil yang tiba-tiba muncul menemuinya dan tanpa basa-basi ia pun langsung melamarnya serta memberikannya buket bunga untuk menunjukkan ketulusannya dalam melamar Yunjin. Kejadian ini sendiri dilihat oleh anak buah Yunjin dari kegelapan. Di sisi lain, berita mengenai rencana pernikahan dari Yunjin didengar oleh organisasi gangster saingannya yaitu White Shark atau Hiu Putih. Mendengar kabar mengenai rencana pernikahan bos gangster saingan mereka, pimpinan utama White Shark berencana untuk membuat kekacauan di hari pernikahan Yunjin. Singkat cerita, hari pernikahan antara Kang Soil dan Yunjin pun tiba. Para tamu terlihat sangat senang, begitu pula dengan Soil. Sementara itu Yunjin sendiri terlihat bermuka masam meski di hari yang berbahagia tersebut. Nah, Romeo yang mendapat kabar apabila anak buah gangster White Shark datang untuk mengacaukan pernikahan bosnya, dia pun berusaha untuk menghentikan hal tersebut. Perkelahian antar anak buah Yunjin dan juga anggota White Shark pun tak terelakkan lagi. Yunjin merasa kesal dengan perkelahian tersebut dan berusaha untuk tidak menghiraukannya dan fokus pada pernikahannya saja.
Perkelahian tersebut akhirnya diketahui oleh para tamu di sana. Namun tanpa disangka, para tamu justru mengira keributan tersebut adalah pertunjukan yang merupakan bagian dari acara pernikahan dan malah menikmatinya sampai memberikan tepuk tangan. Selesai pernikahan, keduanya pun resmi menjadi suami istri. Kang Soil sendiri terlihat sangat bahagia, namun di sisi lain Yunjin terlihat dingin dan tak terlalu peduli. Soil pun mulai mempersiapkan tempat tidur agar ia dan Yunjin melakukan hubungan enak seperti layaknya suami istri baru. Melihat gerak-gerik Soil, Yunjin lalu mencoba segala cara agar bisa menghindar hal tersebut. Soil masih belum menyerah dan mencoba menggoda serta melakukan aksi romantis kepada Yunjin. Namun Yunjin berusaha untuk mengulur waktu, bahkan ia menggosok kamar mandi sampai bersih. Usahanya pun rupanya membuahkan hasil, karena Soil yang sudah lelah akhirnya tertidur terlebih dahulu. Tak lama kemudian, di tengah malam Soil terbangun dan melihat Yunjin tertidur di sofa. Ia lalu menggendong tubuh istrinya tersebut dan dibawa ke tempat tidur. Dan sial bagi Soil, saat ia hendak melepaskan kaos kaki istrinya, sang istri dalam keadaan tidur secara refleks menendang suaminya sampai ia terjengkang dan tak sadarkan diri. Di sisi lain, bos besar yang menjadi pemimpin utama dari gangster yang dikepalai oleh Yunjin datang untuk melihat kondisi organisasinya setelah pulang dari liburan di luar negeri. Bos besar lalu bertanya di mana Yunjin saat ini. Romeo berusaha menutupi mengenai pernikahan Yunjin. Namun Yongmin malah memberitahu apabila Yunjin saat ini sedang berbulan madu. Mendengar hal tersebut, bos besar pun sangat murka. Sementara itu, Yunjin yang baru pulang, dia pun langsung tidur. Kang Soil yang melihat istrinya sudah tertidur pun sudah tak sadar untuk melakukan hubungan suami istri dengan si Yunjin. Sayangnya, sebelum berhasil melaksanakan keinginannya, tiba-tiba Yunjin terbangun dan segera menghentikan Soil serta mengancamnya untuk tidak menyentuh dirinya tanpa seizinnya. Soil yang gagal melakukan bercocok tanam terlihat sangat murung dan bersedih. Beberapa hari kemudian, Romeo dan Yongmen yang menjaga Yunjin saat ia sedang makan di pinggir jalan bertemu dengan 4 orang berandalan. Yongmen lalu memperingatkan keempat berandalan tersebut agar cabut jauh-jauh dari tempat mereka. Namun para berandalan tersebut tidak mengindahkan peringatan Yongmen. Romeo yang melihat hal tersebut langsung maju dan meminta para berandalan untuk mendengarkan nyanyian yang ia lantunkan. Mendengar lagu Romeo, para berandalan itu malah mengejeknya. Emosi, Romeo lalu tanpa babi bu langsung menghujamkan boge mentah pada salah satu berandalan sampai teman-temannya ketakutan dan kabur. Sesampainya di rumah, terlihat Kang Soil masih belum menyerah agar bisa melakukan cocok tanam dengan Yunjin. Nah, saat Yunjin pulang dengan kondisi mabuk, Soil langsung berusaha melancarkan usahanya agar bisa berhubungan dengan istrinya tersebut. Yunjin sendiri sudah memberikan peringatan, namun Soil terus memaksanya. Sampai akhirnya Yunjin kembali menendang suaminya itu sampai terjengkang dari tempat tidur. Singkat cerita, kakak Yunjin yaitu Yuna akhirnya pulang dari rumah sakit dan diperkenalkan dengan suami Yunjin yaitu Kang Soil. Pada malam harinya, kedua kakak adik itu pun tidur bersama dan Yuna kembali meminta sebuah permintaan kepada Yunjin, di mana ia ingin melihat adiknya itu bisa mengandung anak supaya keturunan dari keluarga mereka tak berhenti begitu saja. Keesokan paginya, Yunjin lalu meminta anak buahnya memanggil Seri agar ia bisa mengajarkan mengenai cara supaya bisa cepat hamil. Seri mengatakan bahwa Yunjin harus melakukan cocok tanam dengan suaminya. Selain itu, ia juga memberikan beberapa saran dan juga teknik-teknik untuk bisa bercocok tanam dengan suaminya. Meski di sini pun terlihat Yunjin tak sepenuhnya paham. Di rumah, Yunjin langsung mempraktekkan apa yang diajarkan Seri. Sayangnya yang ia lakukan malah meniru langsung tanpa mengetahui apa yang dimaksud oleh Seri. Karena gagal menggoda Soil, Yunjin pun yang kesal tanpa basa-basi bertindak barbar dan merobek baju suaminya sampai akhirnya cocok tanam di antara mereka pun terjadi dengan begitu nikmat. Merasakan enaknya bercocok tanam, kali ini Yunjin malah ketagihan dan akhirnya dimanapun ada kesempatan, ia pun memaksa Soil untuk melakukannya. Saking ketagihannya, mereka bahkan melakukannya di dalam lift dan di meja makan.
Soil yang tidak berdaya mau tak mau harus mau memenuhi kesaknian dari sang istri dan melakukan hubungan itu setiap ia menginginkannya. Beberapa saat kemudian diketahui apabila proyek pembangunan bangunan baru yang dilakukan oleh organisasi Yunjin telah selesai dan ia beserta para anggotanya merayakan dengan makan-makan. Sayangnya situasi yang menyenangkan menjadi berubah saat salah satu anak buah gangster White Shark datang untuk mengacau. Kesal dengan perilaku menyebalkan itu, Yunjin langsung menusuk kepala si gangster dengan sebuah sumpit sampai menembus. Kejadian itu membuat pimpinan utama White Shark menjadi marah dan ia meminta sebuah pertemuan dengan pimpinan utama dari gangster di mana Yunjin bekerja. Hasil dari pertemuan ini pun berakhir pada keputusan duel 1 by 1 antara Yunjin dan juga Nanman, yaitu salah satu petinggi yang dijagokan dari gangster White Shark. Duel seru antara kedua petinggi gangster yang saling bersaing itu pun tak terelakkan lagi. Meski sama-sama jago, Yunjin terbukti lebih unggul dan berhasil mengalahkan Nanman. Meski tak membunuh lawannya di akhir duel, ia sempat menginjak kakinya ke pusaka lawannya tersebut. Sebelum dari duel, Yunjin pergi ke rumah sakit untuk membeli obat untuk mengobati lukanya. Ia juga mencoba membeli alat tes kehamilan yang ada di sana. Nah, ternyata setelah mencoba tes tersebut, ia positif hamil. Yunjin lalu langsung menceritakan kabar bahagia ini kepada kakaknya Yuna, yang memang sangat berharap adiknya bisa memiliki momongan. Sang kakak juga meminta adiknya supaya ia bisa bersikap lebih tenang dan tidak terlibat perkelahian lagi. Yunjin akhirnya menelepon Kang Soil agar ia pulang. Di rumah, Soil tanpa sengaja melihat tato naga yang ia lihat di belakang punggung Yunjin. Pada akhirnya, Soil pun mengetahui mengenai latar belakang Yunjin dan juga pekerjaannya selama ini, yang merupakan seorang gangster ternama. Di sini Yunjin juga menceritakan apabila dirinya adalah pimpinan nomor 2 dari organisasi gangsternya. Selain itu, ia juga membeberkan apabila selama ini pernikahan yang ia lakukan adalah untuk memenuhi permintaan kakaknya. Setelah itu, Yunjin pergi ke rumah sakit untuk menemui kakaknya yang pada akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di depan sang adik. Di sisi lain, Romeo yang berencana melamar Sherry malah mendapatkan bencana. Saat Sherry sedang mengambil tas, gerombolan berandalan yang dulu pernah dihajar Romeo melakukan balas dendam dan menusuk Romeo menggunakan pisau. Sherry yang baru kembali setelah mengambil tas terkejut saat melihat pacarnya tergeletak di jalan sampai ia menghembuskan napas terakhirnya. Yongman beserta anggota gangster yang dipimpin oleh Yunjin menjadi murka dengan kematian Romeo, di mana itu adalah ulah gangster dari White Shark. Sayangnya saat masuk ke markas White Shark mereka kalah jumlah dan akhirnya dihajar habis-habisan oleh gangster rival mereka tersebut. Kabar mengenai kematian Romeo sampai ke telinga Yunjin. Mau tak mau Yunjin pun pergi untuk bertarung meski saat ini ia sedang berbadan 2. Seorang diri ia melawan anak buah gangster White Shark satu persatu. Meski sempat unggul di awal, namun jumlah anggota White Shark beserta Nanman yang cukup banyak akhirnya membuat Yunjin kewalahan dan terpukul mundur. Akhirnya ia pun harus kalah setelah menghadapi banyak musuh. Yunjin yang terluntai di lantai memohon agar mereka tak memukul bagian perut karena ia sedang hamil. Namun Nanman tak peduli dan terus menghajar dirinya. Saat gangster White Shark hendak membunuh Yunjin, pimpinan utama gangster Yunjin datang membawa sebuah amplop berisi berkas-berkas penting yang diinginkan oleh pimpinan gangster White Shark. Karena hal ini nyawa Yunjin pun terselamatkan dan ia dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Kang Soil yang melihat istrinya tak berdaya dan juga keguguran setelah dihajar menjadi sangat murka. Berniat membalas dendam, Soil lalu datang ke tempat perjamuan makan gangster White Shark dengan berpakaian sebagai pembawa galon air. Ia pun sampai ke ruangan di mana White Shark berpesta dan langsung menyiramkan bensin ke anggota White Shark melalui galon yang ia bawa. Sialnya pada saat hendak membakar anggota White Shark, salah satu anggota gangster berhasil memukul Soil. Di sini bodohnya, pimpinan White Shark malah menyalakan sepuntung rokok.
tanpa menyadari bahwa saat ini mereka sudah diguyur oleh securah bensin. Alhasil, kebakaran besar pun terjadi dan membuat para anggota Wersa terbakar sampai meninggoy. Tak terkecuali dengan pemimpin mereka. Melihat kondisi tersebut, Soil lalu mengambil kesempatan kabur melarikan diri dari sana. Nah, singkat cerita, Kang Soil kini terlihat sedang bersama dengan anggota gangster Yunjin dan ternyata ia pun sudah resmi menjadi seorang gangster seperti istrinya. Gimana ia kini ikut membantu Yunjin dalam duel dengan gangster lain. Dan kisah pada film ini pun berakhir.